Dokter, Iya, lagi sibuk dok? enggak. Saya mau konsul dok. Selama ini saya merasa pusing dan seperti melayang-layang. Apakah ini vertigo dok? Belum tentu semua pusing itu adalah vertigo. Jadi gimana saya bisa membedakan kalau yang saya alami ini vertigo atau bukan? Jadi sebenarnya vertigo itu adalah pusing yang disertai dengan sensasi seperti berputar. Jadi seolah sekeliling kita itu berputar, seperti dunia terbalik seperti itu. Itu baru kita katakan adalah murni vertigo. Oh ya, jadi kalau pusing seperti yang saya rasakan kemarin, apakah ini salah satu jenis vertigo dok? Nah, jadi vertigo itu ada jenisnya. Yang pertama ada vertigo jenis perifer, kemudian vertigo jenis sentral. Untuk gejala vertigo jenis perifer ini biasanya pusingnya lebih berat, ya. Muncul tiba-tiba, berlangsung bisa lebih dari 1 sampai 3 jam dan kadang-kadang disertai dengan gejala muntah, keringat dingin, bahkan juga ada keluhan seperti telinga rasa berdengung seperti itu. Jadi gejalanya lebih berat. Kemudian yang gejala vertigo sentral itu pusingnya tidak ada sensasi seperti berputar tadi, cuman pusing seperti melayang terus-menerus dan juga ada disertai dengan pergerakan bola mata yang tidak terkoordinasi, juga bahkan ada gejala lain yang mengarah ke kelemahan anggota gerak, pokoknya defisit neurologis yang terjadi karena kelainan saraf pusat. Nah, jadi dokter sebenarnya vertigo ini penyakit atau bukan sih dok? jadi vertigo ini adalah gejala. Nah, kalau gejala ini pasti nanti akan menyebabkan suatu penyakit, sehingga kita perlu tahu juga penyebab dari gejala vertigo ini. Jadi kalau vertigo perifer disebabkan karena adanya gangguan pada organ keseimbangan kita di telinga bagian tengah. Nah, jadi pusat keseimbangan kita itu ada di otak kecil, cerebellum, dan juga ada di organ telinga tengah sampai dalam, disebut dengan organ-organ pendengaran, dan juga dibantu oleh sistem penglihatan, yaitu akomodasi visual dan juga pergerakan leher. Jadi kerjasama ketiga sistem itu baru menyebabkan terjadinya fungsi keseimbangan kita. Nah, jadi kalau pada vertigo perifer ini penyebabnya tadi bisa jadi karena ada kelainan pada telinga tengah dan dalam, misalnya seperti infeksi telinga tengah, penyakit labirinitis, ya kan, dan juga penyakit yang lain seperti BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Biasanya terjadi vertigo pada proses degeneratif pada orang tua, ya, karena fungsi telinga sudah mulai menurun, itu bisa pada perifer. Yang ketiga, pernah terbentur kepala yang mengenai tulang-tulang temporal, yang kita ketahui di situ ada keterlibatan daripada saraf-saraf pendengaran juga. Nah, jadi ini penyebab dari vertigo yang jenis perifer tadi. Sedangkan vertigo yang di sentral ini ada hubungan dengan kelainan pada sistem saraf pusat kita. Bisa karena penyakit stroke, yang gangguan pembuluh darah pada darah di posterior belakang, bisa karena tumor otak, bisa juga karena infeksi otak. Nah, jadi jelas ya bahwa memang keduanya berbeda dalam hal gejala dan juga dalam hal penyebab. Jadi apakah saya harus mengkonsumsi obat dok? Untuk tata laksana vertigo ini awalnya memang kita harus juga mencari penyebabnya. Setelah penyebab diketahui, baru kita memberikan tata laksana untuk suportif dulu untuk menghentikan vertigo ini, ya, karena vertigo ini bila berlangsung lama bisa menyebabkan juga mengganggu kualitas hidup seseorang, ya. Nah, sehingga dokter akan memberikan obat-obat anti vertigo yang sifatnya sementara, kemudian juga memberikan obat-obat anti muntah, ya. Nah, kedua obat ini biasanya dikonsumsi terus oleh pasien, selain juga pasien dianjurkan untuk bed rest dari kegiatan-kegiatannya. Ya,
Ya, dokter. Jadi, apakah vertigo ini ada faktor risikonya, dok? Untuk faktor resiko pada vertigo ini biasanya usia juga pegang peran penting. Jadi usia lebih dari 50 tahun sering terkena vertigo. Kemudian yang kedua ada riwayat kebentur kepala tadi ya. Kemudian yang ketiga juga ada faktor risiko penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, dan juga hiperkolesterol itu juga bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang menyerupai vertigo. Kemudian yang keempat ada penyakit-penyakit infeksi pada telinga tengah. Nah juga bisa juga karena konsumsi obat-obatan. Jadi ada obat-obatan seperti obat-obat anti depresan, obat-obat nyeri saraf itu bisa menyebabkan juga gangguan pusing yang menyerupai vertigo tadi. Bahkan juga orang-orang yang sering menggunakan konsumsi alkohol juga sering mengalami gejala pusing seperti vertigo. Vertigo ini kan datangnya tiba-tiba, dok. Jadi gimana sebenarnya saya harus mengatasi kalau tiba-tiba saya mengalami serangan ini? Yang pertama, jangan panik. Setiap serangan vertigo bisa terjadi pada saat kapan saja waktu kita lagi aktivitas, maka kita segera berhenti ya. Kalau memang lagi jalan duduk, kemudian tarik nafas ya, seperti biasa, rileks. Dan kalau nyaman dengan memejamkan mata, pejamkan mata. Karena memejamkan mata itu juga bagian dari untuk menghilangkan vertigo. Dan selanjutnya kita yang kontrol sendiri kapan kita merasa aman untuk membuka mata kembali dan bebas sebentar dari serangan vertigo. Nah, selanjutnya segera berkonsultasilah ke dokternya. Jadi cara agar saya terhindar dari serangan vertigo ini bagaimana, dok? Sebenarnya pencegahan dari vertigo ini sama seperti pencegahan dari penyakit lain secara umum ya. Yang pertama adalah menjalankan pola hidup yang sehat. Baik dari segi makanan, kebiasaan, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, hindari stres yang berlebihan, dan juga kendalikan faktor risiko penyakit-penyakit tadi seperti ada penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol itu dikendalikan. Dan apabila ada menderita penyakit infeksi dalam telinga, segera diobati sampai tuntas. Baik dokter, terima kasih informasinya, dok. Vertigo adalah gejala penyakit yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila Bapak Ibu mengalami serangan vertigo, segera konsultasi ke dokter.